Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina li hamidi syukrih wa amur billahi li qiyami bil amrih. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kami hormati pengurus masjid yang hadir, kami hormati Bapak Ibu orang tua kami, jamaah sholat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama wajib kita bersyukur kepada Allah, diwakilkan dengan kalimat alhamdulillah. Nikmat terbesar bukan kekayaan, nikmat terbesar bukan pangkat jabatan, tapi nikmat terbesar kita sanggup hadir tiap malam ke masjid. Sebentar lagi, tak lama lagi, kita akan semuanya akan dibaringkan ke alam kubur. Berpulang ke rahmatullah hanya menunggu jadwal panggilan saja. Banyak orang begitu hidup di Ramadan, tapi tidak bermanfaat 1 bulan dalam Ramadan. Merugi. Karena Ramadan ini, dia hadir setahun hanya sekali, 11 bulan kita tidak ada tarawih. Maka tarawih ini mahal. Salawat berangkai salam, mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Aku tangku 4 lagi ya. 8 kemarin. 4 udah, 4 lain malam ini aku sampaikan. Fadilah keutamaan Ramadan yang berikutnya adalah yang pertama, ditambahnya rezeki bagi orang beriman. Bisa dirasakan ketika masuk bulan Ramadan, pengeluaran semakin banyak. Ibu-ibu kalau jam 5 mulai gentayangan. Lasak kali. Suka maju, pajak Rabu, jalan Jati, jalan Pala, jalan Rambutan. Penuh keretanya, semangka, ada. Habis, belum lagi sorenya, beli sayuran, beli buah-buahan, beli ikan. Kalau enggak tak selera sahur. Tapi demikian yang kita keluarkan, Allah tanggung semua biayanya. Betul Bu? Nah, walaupun bapak-bapak ini agak sedikit oyong. Banyak pengeluaran. Ya, maka ditambahkan rezeki bagi orang beriman. Siapa lagi? Lihat orang-orang yang jualan takjil itu. Luar biasa keuntungannya. Enggak ada yang enggak habis, lari semua. Padahal kurang garamnya. Padahal asin kalinya, orang dia puasa pula enggak bisa merasakan, tapi habis semua. Apalagi yang jual es semua minum es, habis semua. Begitu nanti lebaran masuk rumah sakit semua. Iyalah 1 bulan kena es saja awak. Udah, ditambahnya rezeki. Yang kedua, fadilah bulan Ramadan adalah iblis dilepas. Ya. Setan dilepas, setan diikat, iblis dilepas. Nah, ini kita pahamkan dulu nih. Setan diikat, iblis dilepas. Kayak mana lah itu? Aku pun oyong. Apa bedanya setan sama iblis? Setan itu kata sifat. Belum tentu dia makhluknya. Mohon maaf, suami, anak kita yang enggak sholat, menyabu, main kiu-kiu, main togel. Oh, apa kata mamanya? Memang setan lah kau. Muncul kalimat itu. Kenapa? Sifatnya tidak ada mencerminkan seorang beriman. Maka keluar kata-kata setan. Diikat. Iblisnya dilepas. Nah, buktinya masih ada buka warung-warung makan. Tutup sepanduk. Yang nampak kepalanya sama kaki. Diam-diam. Masih ada menjudi malam Ramadan ditutup. Menjudi. Tahu kita itu. Ya, nah inilah dia. Banyak orang nanti, mohon maaf, tak puasa dia merokok. Ustaz, nggak terasa ya Pak Ustaz, udah 13. Kok nggak terasa? Terasa lah, wah puasa. Enggak, memang nanya aja katanya. Nggak puasa, nggak terasa lah sama dia. Rupanya nggak puasa dia. Kenapa? Itulah dialah iblisnya itu. Hati-hati kita ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di Ramadan ini pun tidak meningkat kesolehan kita, maka jangan harap nanti 11 bulan di luar Ramadan kita istiqomah dengan amal. Dapat itu. Trainingnya 1 bulan ini. Makanya Ramadan ini disebut Syahrul Tarbiyah. Bulan pendidikan, dididik dari bangunnya kita dilatih, yang tadinya bangunnya malas,
Mulai bangun jam 4 walaupun matanya kayak mana. Oyong. Bangun ya. Kamar mandi pun tidur ya. Dilatih, ditarbiyah, dididik. Yang kedua apa, Bu? Enaknya Ramadan. Setiap makan sahur dan berbuka selalu bersama dengan keluarga. Coba cek nanti di luar Ramadan. Payah makan berjamaah. Yang duluan makan, yang terakhir tinggal telur mata sapi lauknya. Sama kali kau datang udah malah aja kerjamu. Tapi kalau di Ramadan, ayo sahur. Dilana ya, isi kelama, ini teh manisnya, ini susu kambingnya belum dipotong, masih hidup. Udah? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua ya. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, sebentar lagi ya, malam ganjil. Makanya Bapak semangat, nanti ada kayaknya program iktikaf. Ikuti. Sediakan makannya, buat kari kambing, berapa kilo lah kari kambing, berapa ribu. Biar semangat yang makan. Ini enggak bakwan. Cuman ini enggak pernah hilang. Satu bakwan, tauisi, risol, kue lapis. Bakwannya pun udah lomas. Risolnya pun wow. Yalah, dimasaknya sore, dimakan jam 11 malam. Wow, risolnya. Tak betul. Ya, makanya Ibu kalau ngasih jaburan-jaburan itu, jakwal-jakwal apa itu, Bu, yang terbaik lah, Bu. Jangan semua gorengan, gak ada vitaminnya. Siapa yang korban? Kami lah tiap malam. Maka kami serak suaranya, orang kena risol tiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Datang oma kena risol, kurang ustaz nih kata. Kasih yang terbaik. Dan jadi malam Lailatul Qadar. Mana ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Ya, bulan Ramadan terdapat apa namanya itu? 1000 bulan. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka sama dia beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 83 tahun kita beramal. Umur aja enggak sampai 83. Ada sini yang 80, boleh pulang? Mana ada? Tak sampai, tapi amalmu sudah sampai mencakup 83 tahun. Semangat. Maka Ramadan ini, Bu, mohon maaf, alhamdulillah, umat lain tak dapat Ramadan. Umat Nabi Nuh, mana ada Ramadan. Umat Nabi Sulaiman, mana ada. Nabi Musa, mana ada. Umat yang terbaik yang dapat, spesial kita ini. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Dipuji kita dalam Quran. Siapakah dia umat yang terbaik? Bukan rajin sholat, bukan rajin haji, bukan umrohnya tiap bulan, bukan puasanya sebulan, bukan tarawihnya enggak tinggal. Siapa yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Ayo wirid Kak. Apalagi Kak, udah tua kita, wiridlah. Masjidlah kita yo. Enggak ada yang mas enaknya, AC-nya dingin, ustaznya pun enaknya, lajik-lajik semua bibirnya, enak-enaknya ustaznya. Iya. Aja orang berbuat baik. Ya. Harus apa kita? Satu orang aja, besok subuh aja, tarawih soal, kasih tahu. Karena kan udah banyak yang hilang-hilang ini. Yang biasa-biasanya, berapa ribu kakak di Mencirimin, di sekitar kita ini. Cuman inilah yang datang. Yang ramai nanti barulah Idul Fitri. Itulah Islam. Beriman, subuhnya dilihat. Kalau Islamnya, sholat Id. Semua Islam itu sampai ke lapangan sana. Pakai jubah, mahal-mahal jubahnya 3 kali bayar. Sorbannya iya, peci baru, sorban baru, belum dibuka capnya. Padahal Islam sudah dinampakkan di itu. Ya, enggak takut kita hari ini. Siapa lagi orang yang terbaik? Wa tanhauna 'anil munkar. Cegah orang berbuat maksiat. Jadi kami Pak, 29 tahun saya ngajar di lapas itu. Berkah kurasa. Walaupun gajinya enggak ada honornya.
Cuman terlalu dah lah salam thank you, Assalamualaikum. Nggak ada. Bahkan aku ceramah ke dalam, 6 kali masuk penjara, pertama kali ceramah, hilang sendalku, nggak ada otaknya. Hilang sendalku, orang tempat malik pula awak datangi. Kaki ayam aku pulang. Kayak mana lagi? Palak besok nggak pakai sulap aku masuk. Tapi berkah kurasa banyak orang yang berubah dengan dakwah kami. Alhamdulillah. Yang tadi ya bandar sabu-sabu, alhamdulillah. Yang lagi ya, ada juga yang bolak-balik masuk. Mamak tuh banyak itu. Masuk lagi. Katanya masuk lagi dia. Udah pulang dia, udah keluar, masuk lagi. Gak ada kurang-kurangnya. Oh Tuhan. Betul. Iya. Banyak kawan-kawan cabut, tak tahan lama-lama ngajar di penjara. Kenapa? Nggak jelas honornya. Aku pertahankan. Prinsipnya apa? Nggak dapat dari sana, yang lain dapat. Dari Babu Salam dapat aku malam ini. Iyalah. Nggak minta ya, cuman mengingatkan. Laporan. Ya namanya usaha kan. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada yang parah lah. Ini proyek terakhir ini. Iya, makanya infak tuh satu orang goceng lah bawang, satu orang goceng lah. Ada 10, satu baris 10 liput, 2 baris 100, 4 baris 200, 8 baris kan 400, 5.000 aja masukkan. Ini nggak datang infak nanti. Astagfirullah. Udah lewat. Alhamdulillah. Nggak ada otaknya. Pura-pura zikir. Astagfirullah. Udah lewat. Alhamdulillah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapu, yang kau sedekahkan, itulah nanti akan kita tuai. Ingat, orang yang dikubur itu minta hidup. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tundalah kematian kami. Siapa yang ngomong? Orang yang sudah wafat, ayah kita, nenek kita, opung kita, bolang kita, minta hidup seperti sekarang. Tundalah kematian kami, hidupkan kami balik ya Allah. Ngapain? Satu cita-citanya, fa'asaddaqa, ingin bersedekah. Inilah Ramadan ini, bersedekah, tingkatkan ini. Sedekah enggak mesti duit. Dari masakan bisa 4 rumah ibu tanggung tiap hari, apa enggak enak? Masakan kolak bagi, panggil anaknya, Rido, nah, siapa? Ini kolaknya. Cuman mangkoknya nggak pulang-pulang. Ini masalahnya, nggak balik-balik mangkoknya. Aku kok curhat aku, jadi direkam YouTube ini ya, astagfirullah. Nanti edit yo, dan semua diupload, ninggal kita. Nggak balik mangkoknya. Jangankan membalas dia balik, mangkoknya pun tak balik, habis mangkok awak. Udah? Yang ketiga, yang keempat, mulianya Ramadan, amal sunnah dihitung wajib, yang wajib dikali 70. Oh, bukan main-main ini. Sunnah kita sama dengan wajib, yang wajib mukali 70. Apa enggak nanti kita mati, bangga berjumpa dengan Tuhan. Ibu takut mati atau enggak? Bapak takut mati? Kalau takut bapak mati hingga detik ini, berarti belum sebanding amalmu dengan dosa kita. Dengan perbuatan, dengan amal dengan dosa. Maka orang beriman itu nggak takut mati. Orang beriman bahkan menginginkan kematian. Takut pun awak mati, mati nyawa. Berani pun awak mati, matinya. Jadi kayak mana? Tunggu aja panggilan, siapkan ongkosnya menjelang pulang ke kampung halaman. Mana kampung kita? Bukan dunia. Mana kampung kita? Akhirat. Kita di sini singgah ini, merantau, bercocok tanam. Apa yang kau buat, itu yang akan kau tuai. Dibuat kebaikan, datang baik. Dibuatnya keburukan, datang buruk. Jadi saya sampaikan narapidana itu, tak ada guna awak menyabu, saya bilang itu. Gak ada guna awak korupsi. Baik pun awak matinya, bejat pun awak matinya. Sifat kubur itu 5. Berapa Pak? 5. 1, menakutkan. Siapa yang berani sama kuburan? Kita dari kecil di kampung dulu, nengok kuburan, pulang sholat maghrib, lari. Kuburan.
kuburan. Padahal dia nggak ngajar situnya dia. Apalagi bolong kuburannya. Nanti keluar tangannya, gilalah kau katanya. Banyaklah kotoran apa ya kan? Menakutkan. Belum lagi kita masuk, baru nengok dari luar, udah takut. Apalagi nanti kita masuk di dalam, maka ingin bangkit, hidupkan kami balik. Iri yang mati itu nengok kita tarawih. Kenapa? Dulu dia hidup tak seperti kita beramal. Lalai. Ingat ya, penyesalan di belakang. Di awal namanya pendaftaran. Kita belum menyesal ini. Nanti baru dikubur. Hidupkan kami balik, balik. Kalau aku tuh aku cekek kalau balik itu. Waktu hidup sombong, umur 80 tahun tak mau ibadah, begitu nanti mati ingin balik, kan cari masalah itu. Makanya lebih enak kita jadi hewan dibanding manusia, Pak. Ulama besar itu. Kalau ada pemilihan, lebih baik diciptakan dari seperti binatang aja lah daripada manusia. Kenapa wahai imam? Iya, kalau aku diciptakan seekor hewan, mati aku nggak ada hisapnya dalam kubur. Coba ayam dipotong aman, kambing pematian, kurban berapa ribu, nggak ada hisap. Mati kita, tambah rumit lagi. Inilah. Ini, makanya mohon maaf, binatang itu enak kali hidupnya itu, nggak ada utangnya. Yalah, nggak ada mekarnya. Kita mekar semua. Iya. Tengoklah. Lebih mulia lagi hewan. Nggak ada hisapnya. Kita mati tambah rumit lagi. Dah, menakutkan. Yang kedua, gelap gulita. Gelaplah 2 meter ditanam. Dibuatlah liang lahat, tutuplah papan, timbullah tanah, ditinggalkan sepanjang masa, berbakti sepanjang zaman. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak, napas terhentilah malah diri, jasad terbaring tidak bergerak, tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Habis. Kawan akrab kita tinggal, anak kandung tak open, mertua kita, orang tua kita tak peduli, dikubur kita ditinggalkan dah. Paling lama mendoakannya 2 minggu kematian ayah omaknya, itulah rajin anak kita sembahyang. 2 tahun dikuburkan, lupa mendoakan. Betul ya? Tengok sekarang, baru-baru meninggal ke masjid, semua rajin ke masjid. 2 bulan hilang. Mana? Nyabu balik. Mana? Minum tua lagi balik. 2 tahun lupa. Bagaimana nasib orang tuanya? Ajab itu. Kita bakalan mati, jadi kenali karakter kuburnya. Ada 2. Yang terakhir, ya, yang ketiga, sifat kubur yang ketiga adalah lautan umur. Lebih lama kita di dalam kubur daripada hidup di atas tanah. Nabi Muhammad SAW usianya di atas bumi hanya 63 tahun. Sekarang 1400 sekian tahun. Contoh kecil. Dia Nabi. Kita Nabi Roh, Nabi Tilan, Nabi Sulan. Teman-teman. Pikirkan ini. Ya, jadi kita jangan lengah. Bapak ini harus soleh kita. Kalau nggak soleh kita suami, banyak kali cobaan kita, banyak kali. Nanti banyak duit buka cabang. Iya, itu penyakit laki-laki ini, banyak duit penggatal, buka cabang. Ini hati-hati kita. Maka puasa ini akan untuk laki-laki ini rendah nafsunya itu. Biasanya dapat perempuan begitu puasa, bang aku udah lolos lagi. Ya, bersyukur hadirnya Ramadan ini. Karena kita nggak ada haid, nafsu itu membludak, apalagi nggak ada bekamnya, nggak pernah bapak sedot darah kotor, nggak pernah donor darah. Oh, ngerilah syahwatnya itu. Perempuan kan stabil nafsunya karena ada haid. Nggak sholat lampu merah. Nggak sholat lampu kuning. Nenek nggak sholat, nggak berlampu. Yang kau tahu kali nggak berlampu ini ya. Karena rata-rata nggak berlampu yang sembahyang ini kan. Dah lautan umur. Lebih lama kita di kuburan daripada hidup. Udah hidup kita baina sittin wa sab'in.
antara 60 sampai 70, dan ingat isinya yang 70 tahun tidak semuanya amal soleh, bercampur, gak cakapan berapa tahun, melawan laki berapa kali, berzina berapa kali, minum tua berapa kali, main kiu-kiu berapa kali, gak sholat berapa ratus kali. Inilah yang kita tangiskan di Ramadan ini. Belum tentu Ramadan tahun depan kita hidup. Lautan umur. Dan 4, apa sifat kubur yang keempat? Melelahkan. Yang bilang Abu Bakar Siddiq, wa man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sabina. Orang yang mati tak punya amal sama dengan orang yang berenang di tengah lautan tak punya perahu. Kayak mana berenang? Paling lama 1 jam tahannya, lama-lama meninggal kan, tenggelam kan. Orang yang berenang bagaimana, Pak? Minta tolong, tolong itu, tolong. Siapa yang dengar? Datang ikan paus, habis. Mama kita pun dikubur ayah tuh, tolong gitu. Cuma anaknya gak ada otaknya. Iya. Kita ziarahnya kan bulan Sa'ban kita ziarah. Ini yang salah. Tiap hari datang, Bu. Orang itu mana mati itu? Pindah alam. Siapa bilang mati? Nanti cek dalam Al-Baqarah itu. Orang itu bukan mati, melainkan pindah alam. Buktinya apa? Kalau ibu ziarah ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlil kubur. Berarti hidup kan? Salam itu 3. 1 salam yang boleh dijawab. Salam tadi wajib dijawab. Yang kedua salam yang enggak boleh dijawab. Salam imam sholat jangan dijawab. Batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa imam. Batal. Jangan dijawab. Inilah. Ini bahan-bahanku aja biarlah berceramah. Yang ketiga salamnya kita enggak ingin mendengarkan jawaban. Itulah yang kuburan itu. Kalau dengar ibu jantungan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam. Oh, meninggal kita. Maka dibatasi. Siapa yang bisa mendengar jeritan mayat? Hewan, binatang-binatang bisa mendengar. Terutama kuda, lembu itu bisa dengar. Maka di kampung-kampung dulu jangan kau ikatkan di sini lembu itu dengarnya. Kadang-kadang dia kontraksi dia lepas tambatan itu. Kenapa? Apa kata mama kami? Mungkin disiksa uak ini, dengar dia. Sekarang terjawab hadis Nabi. Kuda bisa dengar. Dia lari langsung jatuh yang di atas. Kenapa? Didengarnya jeritan mayat. Jadi kita nggak bisa dengar. Kalau kita dengar nggak bisa tidur kita. Itu lain jeritannya. Belakang ini lain. Karena belakang lain. Lain. Daya, jadi melelahkan beramal kita ini. Yang terakhir yang kelima sifat kubur, tempat menunggu datangnya hari kiamat. Menunggulah. Berapa lama menunggu Pak Ustadz? Ya miliaran tahun nunggu kiamat baru bangkit, kan gitu. Enggak kiamat situlah dulu. Maka yang dikubur minta cepatkan kiamat. Kita minta lamakan kiamat, bingung malaikat. Dia bertunggu dia. Hanya kata malaikat bingung. Bayangkan lebih lama orang itu menunggu sesuatu yang melelahkan. Besok hari apa besok? Jumat. Masuk ke bank sumut awak setertunai. Datang kata Pak Satpam, izin ya Bu ya, ngambil antrian. Kan gitu kan? Ini Bu, kasih Pak ya. Berapa ini Pak? 44. Yang dipanggil baru 4. Oyong. Lama kali ya. Itu pun stres kita. Padahal ruangannya ber-AC, bisa main HP, bisa pulang, bisa berak kencing. Stres kita dikubur, kemana kita pulang? Makanya tadi hidupkan kami balik. Tundalah kematian. Bisa dipahami nih ya, supaya berubah kita ini. Banyak kali narapidana orang mencirim ini. Banyak kali. Aku pun malu aku. Orang mana mencirim? Mana bidan Kreo? Oh Tuhanku. Ustadz orang mencirim, ku bilang sama aku. Ustadznya mencirim, narapidana pun mencirim. Malu kali kita. Orang Bugenville itu 3 orang masuk. Sukabumi Puji Mulia 4 orang. Aku catati semua itu. Jalan kompos ada. Tuhanku. Hati-hati. Jadi anak-anak lajang ini janganlah berzina. Berzina sekarang gampang kali orang melakukan. Rata-rata orang tuh Pak mohon maaf itunya semua kasusnya. Bukan narkoba, anak remaja ini. Itu dia, susila. Saya tanya, apa kasusmu? Tali air. Apa tali air? Paret. Rupanya susila.
Dibilangnya tali air. Nanti ada pejabat kita, apa kasusnya Pak? Biasalah mati lampu. Ah, mati lampu, penggelapan. Oh Tuhanku, kok mati lampu? Itu penjara lah itu. Apa kasusnya Bu? Biasalah Pak, mati lampu. Maksudnya penggelapan dana. Oh mati lampu. Ya. Jadi ingat, kematian kita takkan lama di sini di dunia. Semua kita akan berpulang. Salah satu yang kita rindukan adalah dua. Satu Pak BKM, Bapak Indramayu. Udah berapa tahun? Masih terngiang lagi beliau mengumumkan. Satu lagi Bapak marbot kita, Bapak Rahim Mu'allam. Iya Ustadz Aliman lagi. Udah habis, udah 3 yang berpulang. Saya Bapak Rahim itu selalu aktif itu. Assalamualaikum. Kami terakhir makan sama. Ayo Pak, kajian subuh forum KSMM, makalah kami itu tinggal waktu. Udah 3 yang berpulang. Alim Majid nih, Ustadz kita lagi Ustadz Aliman. Yang keempat siapa nyusul? Ayo. Dari tempat menunggu datangnya kiamat. Wallah, diperiksa lagi iman. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Man ikhwanuka? Man imamuka? Man kiblatuka? 5 diperiksa itu. Jadi kita Bapak Ibu jangan syirik, jangan nanti berbaur, cakap kita nanti berbaur musyrik, perbuatannya juga nanti perbuatan syirik. Jangan. Kadang-kadang ada itu. Gatal tangannya, kok gatal memegang duit, ini syirik. Hilangkan itu, jangan bangga, itu bahaya itu. Nanti dia cerita bunyi cicak, cek 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 cek. Akan betul kata cicak kan, karena udah gila waktu kan. Ini syirik, jangan. Itu udah ngaji kita. Nanti mohon maaf apa lagi? Jangan nanti menjarum di malam hari, nanti nggak bisa bayar utangnya. Apa hubungan menjarum pakai sama bayar utang? Gak ada hubungannya. Nanti buat acara pesta pakai pawang, ambil lidi, pakai bawang, cabai, tancapkan. Ini banyak ini. Jangan aneh-aneh. Kalau ginilah kita hidup, bagaimana nanti matinya baik? Ya, oke lah ya. Udah jangan lama-lama, karena nggak akan tambah lagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya jadwal terakhir, proyek terakhir. 2 malam mengisi, menghidupkan Ramadan, syiar Ramadan malam di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepercayaan kepada kami dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kami dan kita semuanya. Ya, selamat berlebaran, walaupun nanti apa kan, walaupun lama. Selamat berpuasa, tingkatkan amal kita di luar Ramadan apa nantinya. Yang kedua nanti buat kajian-kajian, hidupkan kembali masjid. Rindu kita, dulu ini menjadi percontohan ini. Ini udah mulai lepang, dongkrak lagi balik ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witir berapa? 1 salam.